Sejak percakapan itu, semuanya berubah tanpa ada pengumuman resmi. Tanpa ada kata selesai, Aisyah datang lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di mejanya, menunduk, membuka laptop, dan menyiapkan laporan sebelum Daniel sempat lewat. Daniel menyadarinya. Biasanya Aisyah akan menoleh dan tersenyum kecil saat ia lewat. Sekarang tidak. Tatapannya lurus ke layar, seolah Daniel tidak pernah ada. Di kantin, Aisyah memilih duduk bersama rekan-rekan perempuannya. Daniel makan sendirian. Sendoknya bergerak pelan, tapi pikirannya kemana-mana. Sore itu, Daniel menemukan Aisyah di lorong belakang dekat gudang tempat yang jarang dilewati orang. "Kamu sengaja ngejauh?" tanya Daniel pelan. "Iya." Jawaban itu jujur. Aisyah menarik napas panjang. "Dan justru itu yang paling menyakitkan. Karena kita," jawab Aisyah. "Aku nggak mau keterusan." Daniel mengangguk. Ia tidak membantah. Ia tahu, kalau ia membantah, berarti ia memaksa. Tapi malam itu, di kamar kosnya, Daniel duduk lama di tepi ranjang. Salib kecil tergenggam erat. "Apa salah kalau aku jatuh cinta?" bisiknya. Di sisi lain kota, Aisyah menangis dalam sujud terakhirnya. "Ya Allah, tolong kuatkan aku. Jangan biarkan hatiku menang dari iman." Jarak berhasil diciptakan, tapi perasaan justru tumbuh di ruang yang paling sunyi. Target produksi tidak tercapai. Semua karyawan diwajibkan lembur 3 hari berturut-turut. Tidak ada yang bisa menghindar. Malam pertama lembur, hujan turun deras. Pabrik terasa lebih dingin dari biasanya. Aisyah tampak kelelahan, matanya sembab, tangannya gemetar saat memegang laporan. Daniel memperhatikan dari jauh. "Aisyah," katanya, "kamu kelihatan capek." "Aku nggak apa-apa," jawab Aisyah cepat. Ia berdiri terlalu cepat dan hampir jatuh. Daniel refleks menangkap lengannya. Sentuhan itu singkat, tapi tubuh mereka suma-sima menegang. Aisyah segera menarik tangannya. "Maaf." Daniel menatapnya. Kata-kata menumpuk di ujung lidahnya. "Aku sayang kamu. Aku peduli. Aku nggak bisa pura-pura biasa." Tapi yang keluar hanya hati-hati. Malam itu, mereka lembur dalam diam. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan. Hanya suara mesin dan perasaan yang terpendam. Saat pulang, Aisyah mengirim pesan singkat. "Mas, terima kasih. Sudah bantu tadi." Daniel membalas. "Iya, jaga diri." Daniel menatap layar lama setelah mengirim pesan itu. Ia sadar, menahan perasaan ternyata jauh lebih melelahkan daripada mengakuinya. Kejujuran nyaris terucap dan ketakutan membuatnya kembali tenggelam. Telepon dari rumah datang hampir bersamaan bagi mereka berdua. Ibu Aisyah menelepon malam itu. "Aisyah, di pabrik ada teman laki-laki dekat ya?" Aisyah terdiam. "Ada teman kerja aja, Bu. Ibu cuma ingetin." Suara ibunya lembut tapi tegas. "Kamu itu anak perempuan. Jaga diri, jaga iman." Di tempat lain, Daniel menerima telepon dari ibunya. "Mama mau kamu kenal sama anak teman Mama. Aktif di gereja." Daniel tidak langsung menjawab. "Daniel sibuk, Ma. Kamu itu sudah umur segini." Suara ibunya meninggi. "Jangan buang waktu." Telepon ditutup dengan perasaan yang sama. Tertekan. Keesokan harinya di pabrik, Daniel dan Aisyah berpapasan di lorong. Mata mereka bertemu. Tidak lama, tapi cukup untuk menyadari masing-masing sedang memikul beban yang sama. Aisyah ingin bercerita. Daniel ingin mendengar, tapi tidak ada ruang. Masa depan mulai mengetuk dari segala arah, dan tidak satu pun menawarkan jalan yang mudah. Hari itu terjadi kecelakaan kecil di lini produksi. Salah satu mesin bermasalah, suasana panik, Aisyah terpeleset di lantai licin. "Syah!" Daniel berlari dan menangkapnya sebelum jatuh sepenuhnya. Tubuh Aisyah bersandar di dadanya sesaat. Dunia seolah berhenti. Aisyah bisa mendengar napas Daniel. Daniel bisa merasakan tubuh Aisyah gemetar. Mereka segera menjauh. Aku nggak apa-apa," kata Aisyah cepat. Wajahnya pucat. Daniel tidak menjawab. Tangannya masih bergetar. Sejak kejadian itu,
Tidak ada lagi yang bisa mereka pura-pura. Perasaan itu terlalu nyata, terlalu dekat. Malamnya, Aisyah menulis pesan panjang, lalu menghapusnya. Daniel berdiri lama di depan gereja, tapi tidak masuk. Satu sentuhan singkat telah membuka pintu yang selama ini mereka tutup, dan tidak ada yang tahu bagaimana cara menutupnya kembali. Bersambung.